Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk memasang earphone kalian ya guys. Selamat menonton teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Satrio Pambudi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sumber daya alam. Nah, di sini tuh saya akan membahas mengenai 3, yaitu ada pengertian, klasifikasi, dan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Oke, pasti semuanya penasaran? Langsung saja ke pengertian sumber daya alam. Check it out. Nah, di sini kita akan terlebih dahulu mempelajari yaitu tentang pengertian sumber daya alam. Jadi di sini sumber daya alam yaitu segala sesuatu yang terdapat di muka bumi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi sumber daya alam ini itu merupakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ya. Mulai dari gunung, lautan, dan seisinya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, selanjutnya yaitu penggolongan sumber daya alam. Nah, yang pertama itu adalah berdasarkan sifatnya ya guys. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam ini dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam fisik dan sumber daya alam hayati. Nah, sumber daya alam fisik ini berupa sumber daya alam yang terbentuk karena adanya proses fisik dan kekuatan alam, misalnya tanah, air, udara, dan barang-barang tambang. Nah, yang kedua yaitu sumber daya alam hayati. Nah, sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup atau biotik seperti hasil pertanian, perkebunan, pertambakan, perikanan, dan peternakan. Ya. Selanjutnya yaitu pengertian sumber daya alam berdasarkan tempatnya. Nah, di sini tuh sumber daya alam ini dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam daratan, yaitu sumber daya yang terdapat di daratan. Contohnya ya seperti tadi perkebunan, peternakan, pertanian, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sumber daya alam perairan. Nah, sumber daya alam perairan ini merupakan sumber daya alam yang terdapat di daerah perairan. Nah, contohnya itu adalah pertambakan, pertambakan, apa lagi? Dan lain-lain lah ya, pokoknya itulah. Selanjutnya yaitu pengertian sumber daya alam berdasarkan proses terbentuknya. Nah, ini tuh dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam abiotik dan sumber daya alam biotik. Sumber daya alam abiotik ini merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk tak hidup seperti barang tambang. Nah, barang tambang ini banyak sekali ya guys, contohnya seperti emas, perak, tembaga, batu bara, minyak bumi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu sumber daya alam biotik. Nah, sumber daya alam biotik ini merupakan sumber daya alam yang terbentuk karena adanya proses kehidupan seperti tumbuh dan berkembang biak. Misalnya tumbuh-tumbuhan dan hewan. Nah, tumbuh-tumbuhan itu apa? Pasti banyak banget, dan hewan juga pasti banyak banget. Nah, kalau disebutin satu-satu nanti waktunya nggak cukup ya guys. Nah, begitu. Itu pengertian sumber daya alam berdasarkan proses pemulihannya ya. Jadi sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini ialah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan lagi setelah pemakaian karena kemampuan pembaharuan kembali dalam waktu yang relatif cepat, sehingga sumber daya alam ini tidak akan pernah habis ya guys. Jadi misalkan sumber daya alam itu dapat diperbaharui, jadi misalkan kalian akan memakai sampai kapanpun juga itu tidak akan habis. Nah, beda dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ini tuh merupakan sumber daya alam yang harus kita
lestarikan gitu loh. Jadi agar supaya nanti cucu-cucu kita pun juga dapat agar dapat menikmati kayak gitu. Contohnya yaitu adalah batu bara. Nah, itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Misalkan pun bisa diperbaharui, tapi membutuhkan waktu yang relatif sangat lama gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu adalah pengelompokan barang tambang. Nah, di sini barang tambang ini dikelompokkan menjadi 3. Nah, jadi barang tambang ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu barang tambang mineral logam yang berupa nikel, tembaga, emas, besi, timah dan lain sebagainya. Itu selanjutnya yaitu barang tambang mineral bukan logam. Nah, jadi barang tambang itu ada yang logam dan ada yang non logam ya guys. Jadi yang tadi sudah disebutkan itu merupakan mineral logam kayak besi, dan selanjutnya ini barang tambang bukan logam seperti pasir, batu gamping, aspal, belerang dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan bukan logam. Selanjutnya yaitu barang tambang penghasil energi. Nah, ini tuh bisa menghasilkan energi ya guys, bisa menghidupkan lampu, mungkin menyalakan motor dan lain sebagainya. Contohnya itu adalah minyak bumi, batu bara, gas alam, dan uranium. Selanjutnya yaitu pengklasifikasian barang galian menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Nah, jadi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 itu ada pembagian ya guys. Jadi pembagian golongan bahan galian. Jadi yang pertama itu adalah golongan A, yaitu golongan bahan galian strategis. Nah, bahan galian golongan strategis ini digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara, yang bertujuan untuk menjamin perekonomian negara. Nah, contohnya yaitu ada batu bara, minyak bumi, bahan radioaktif, tembaga, aluminium, timah, mangan, besi, nikel dan sebagainya. Yang kedua yaitu golongan B, merupakan golongan bahan galian vital. Bahan ini penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Contohnya yaitu ada emas, perak, magnesium, seng, batu permata, mika, asbes dan sebagainya. Selanjutnya yaitu golongan C, merupakan bahan galian yang tidak termasuk ke dalam golongan A dan golongan B. Contohnya yaitu bahan galian industri. Nah, contohnya itu bisa pasir, batu dan sebagainya gitu. Nah, jadi golongan B ini merupakan golongan yang sering kita lihat di kehidupan kita ya guys. Jadi contohnya yaitu kayak emas, ini bisa sering wanita pakai. Sedangkan kalau golongan bahan galian strategis ini golongan galian yang biasanya dimiliki oleh negara gitu, dimiliki oleh BUMN begitu guys. Selanjutnya yaitu persebaran sumber daya alam di Indonesia. Indonesia merupakan penghasil sumber daya alam paling besar, terbesar, paling banyak mungkin di dunia ya, karena Indonesia merupakan negara kepulauan penghasil sumber daya alam. Yang akan kita bahas di sini yang pertama yaitu sektor pertambangan. Sektor pertambangan ini tentu aja merupakan sektor yang pastinya sangat banyak ya di Indonesia, yang kaya juga di Indonesia. Yang pertama yaitu minyak bumi. Indonesia merupakan penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Menurut perkiraan para ilmuwan, minyak bumi mulai terbentuk selama jutaan tahun. Kualitas minyak bumi di Indonesia cukup baik. Kadar sulfur atau belerang minyak bumi di Indonesia sangat rendah sehingga mengurangi kadar pencemaran udara.
minyak bumi diambil dalam bentuk minyak mentah. Sebelum dapat digunakan, minyak mentah tersebut harus diolah. Pengolahan minyak bumi menghasilkan afgas, aftur, premium, minyak tanah, solar, dan lain-lain. Manfaat dari produk tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, minyak tanah untuk bahan baku lampu minyak, solar untuk bahan bakar kendaraan diesel, LNG atau liquid natural gas untuk bahan bakar kompor gas, oli ialah bahan untuk pelumas mesin, vaselin ialah salep untuk bahan obat, parafin untuk bahan pembuat lilin, dan aspal untuk bahan pembuat jalan. Dihasilkan di Pulau Buton. Selanjutnya yang tidak kalah hebat yaitu gas alam. Di Indonesia terdapat banyak sekali sumber gas alam. Gas alam dapat digunakan sebagai bahan bakar. Ada dua macam gas alam cair yang diperdagangkan, yaitu LNG dan LPG. Apa bedanya? LNG atau liquefied natural gas atau gas alam cair dibuat dari gas alam yang terbentuk secara alami. LNG terdiri atas gas metan dan gas etan. LNG membutuhkan suhu sangat dingin supaya dapat disimpan sebagai cairan. Gas alam cair diproduksi di Arun dan Badak. Selanjutnya diekspor antara lain ke Jepang. Sedangkan LPG, liquefied petroleum gas, liquefied. Ulangi ya. Jadi LPG itu liquefied petroleum gas. Sedangkan LNG liquefied natural gas. Nah, sedangkan tadi LPG sendiri merupakan gas hasil olahan minyak bumi yang dicairkan. LPG inilah yang digunakan sebagai bahan bakar kompor gas kita di rumah. Luar biasa bukan? Yang selanjutnya yaitu batu bara. Sebagian besar batu bara terjadi dari tumbuhan yang hidup berjuta-juta tahun yang lalu. Tumbuhan-tumbuhan tersebut termasuk jenis paku-pakuan. Tumbuhan itu tertimbun hingga berada dalam lapisan-lapisan batuan sedimen yang lain. Proses pembentukan batu bara disebut juga inkolen atau proses pengarangan. Daerah tambang batu bara di Indonesia ada sebagai berikut. Yang pertama yaitu Ombilin dekat Sawah Luto, Sumatera Barat, menghasilkan batu bara muda yang sifatnya mudah hancur. Yang kedua yaitu Bukit Asam dekat Tanjung Enim, berada di Palembang, menghasilkan batu bara muda yang sudah menjadi antrasit karena pengaruh magma. Yang ketiga yaitu di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, berada di Pulau Laut Sembuku. Nah, yang keempat yaitu di Jambi, Riau, Aceh, Papua. Wow, banyak juga kan? Nah, di sini ada batu bara memiliki berbagai penggunaan yang penting di seluruh dunia. Penggunaan paling penting adalah untuk bahan bakar pembangkit listrik, tentunya produksi besi dan baja, bahan bakar pembuat semen, bahan bakar cair. Yang selanjutnya yaitu timah. Daerah-daerah penghasil timah di Indonesia ada di Pulau Bangka, Belitung, Singkep yang menghasilkan lebih dari 20% produksi timah putih di dunia. Wow, 20% loh, itu banyak ya. Jadi di Muntok terdapat pabrik peleburan timah. Ada dua macam timah ya, yaitu timah primer dan timah sekunder atau aluvial. Timah primer adalah timah yang mengendap pertama kali pada batuan granit. Timah sekunder atau aluvial adalah endapan timah yang sudah berpindah dari tempat asalnya akibat proses pelapukan dan erosi. Selanjutnya yaitu emas dan perak. Emas dan perak merupakan logam mulia. Pusat tambang emas dan perak terdapat di daerah-daerah sebagai berikut.
Yang pertama Tembagapura di Papua, Irian Jaya, Batu Hijau di Nusa Tenggara Barat, Tasikmalaya dan Jampang di Jawa Barat, Simau di Bengkulu, Logos di Riau, Maulaboh atau apa itu Meulaboh ya, Meulaboh bacanya ya, di Nanggro Aceh Darussalam. Selanjutnya yaitu tembaga terdapat di Irian Jaya, tempatnya sama seperti emas tadi di Tembagapura. Selanjutnya nikel di Sulawesi Tenggara. Lalu ada marmer di daerah Jawa Timur, berada di Tulung Agung. Selanjutnya di Lampung, Makassar, dan Timor. Selanjutnya mangan ditambang dari daerah Yogyakarta, yaitu di Keliripan, di Jawa Barat, di Tasikmalaya, dan Kalimantan Selatan di Martapura. Selanjutnya aspal ditambang dari daerah Sulawesi Tenggara, yaitu di Pulau Buton. Dan yang terakhir yaitu belerang ditambang dari daerah Jawa Barat, yaitu di Gunung Patuhu, dan Jawa Timur Gunung Ulirang.